Auditorium Gelanggang Olahraga Remaja Gor Otista Jakarta Timur baru-baru ini menjadi hajatan Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Timur. Ketua Umum Pradi Dr. Luhut Pangaribuan SH LLM melantik jajaran DPC Pradi Jakarta Timur periode 2025-2029. Ketua DPC Pradi Jakarta Timur Ali Basya dan jajaran pengurusnya dilantik dalam acara pelantikan gelar diskusi bertajuk menuju advokat yang profesional dan single bar. Pembicara Ketua DPC terpilih Ali Basya dan Ketua Umum DPN Pradi Luhut Pangaribuan. Ali Basya mengatakan advokat di Indonesia berbeda dengan negara tetangga atau Asia Tenggara. Indonesia menganut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Menurut Ali, negara hukum hanya bisa diwujudkan dengan supremasi hukum, di mana hukum tidak terintervensi dengan kekuasaan, tetapi independen. Sementara itu, Ali mengatakan advokat harus mampu untuk bersatu dengan mengedepankan hikmat dan kebijaksanaan dalam mewujudkan advokat yang profesional dan sistem single bar. Terlebih, Luhut Pangaribuan meminta agar advokat mengedepankan officium nobile. Perjuangan advokat adalah mendukung etika dan moral. Advokat harus menunjukkan jati dirinya sebagai pekerjaan yang terhormat dengan mengedepankan profesionalisme dan juga etika dan moral. Dan dia berharap bahwa advokat ke depan bersatu dalam single bar, meskipun berbeda-beda perhimpunan advokatnya, tetapi harus memiliki kesatuan dan kebersamaan. Iya. Tapi kalau ini buat yang penanya yang ini nanti. Yang saya hormati betul. Makanya ibu nanya nanti. Pradi, yang saya hormati pengurus DPN Pradi, serta rekan-rekan sekalian, termasuk di sini ada pimpinan atau ketua cabang Pradi yang hadir di sini dan tim dan rekan-rekan anggota Pradi Jakarta Timur yang saya hormati dan banggakan. Saya akan membacakan tulisan mengenai simpulan dari buku-buku yang akan kita bahas ini dengan judul Advokat dan Single Bar. Melihat negara itu baik bisa diketahui dari penegakan dan kepastian hukum yang baik, di mana korupsi dalam dunia hukum di suatu negara rendah. Seperti halnya di negara tetangga kita Singapura yang menganut semi demokrasi, akan tetapi soal penerapan hukum di sana tidak usah diragukan. Hal ini karena pemimpin negaranya membangun kemitraan dalam penegakan hukum untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia dalam mewujudkan negara adil dan sejahtera sesuai dengan pembukaan UUD 45 yang disebutkan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial, maka disebutlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ini, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia hanya bisa diwujudkan dengan supremasi hukum, di mana hukum menjadi panglima dalam bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu, maka salah satu peran advokat sangat penting dalam negara hukum dengan mengedepankan profesionalisme sebagai pendekar hukum. Dalam mewujudkan advokat yang profesional, dalam buku ketahuan DPN Pradi RBA Dr. Ruth M. Pangaribuan SHLLM bertajuk Advokat, Organisasi dan Kedudukannya dalam Kekuasaan Kehakiman. Profesi advokat di berbagai negara berbeda atau tidak seragam bentuknya, baik Indonesia atau negara lain. Advokat dan Bar Association di berbagai negara. Lebih jauh digambarkan bagaimana pengaturan advokat dan suatu pengorganisasian profesi advokat di berbagai negara. Pakistan, organisasi advokat di sana dikenal dengan nama Province Bar Council. Pada saat yang sama ada District Bar Association under Province Bar Council. Jadi untuk diaplikasi. Nah, yang menjadi persoalan sekarang what next kan gitu kan, what next. Nah, itu kita tidak tahu. Nah, itulah sebabnya kita datang ke Dewan Kehormatan karena kode etik itu sudah satu. Yang belum satu itu adalah lembaganya, dan masing-masing organisasi itu kalau dia benar pasti punya dewan struktur dewan kehormatan. Ini tinggal di-merge saja nih, tinggal di-merge. Itu yang selalu berulang saya katakan. Tapi ya kelihatannya teman-teman itu kadang-kadang mengerti dan tidak mengerti, saya nggak tahu. Karena kita udah rapat-rapat dari tahun lalu nih. Mestinya sih kita ini sudah terbentuk paling lambat akhir tahun yang lalu. Tapi ya sudah ya. Kalau apa ya, ini kalau orang Batak yang ada sini tahu, kalau lambat ada yang ditunggu ya, kalau cepat ada yang dikejar, kira-kira begitulah ya. Jadi supaya kita tetap ada semangat. Jadi yang selalu menginisiasi itu, karena waktu sudah sepakat kita sudah mencari kantor waktu TKTB-nya, dan nanti adalah eksekutifnya di sini adalah saudara Daud, kan gitu ya, di eksekutifnya di sini. Tapi ya sudah karena kemarin, karena begini saya lihat advokat itu tolong diperhatikan budaya ini, saya kira ini baik atau buruk tolong dikoreksi. Kita itu hanya mampu membelah, bertengkar, membelah, tapi nggak punya kemampuan untuk bersatu. Tuh, nggak beres kan? Nggak ada yang mau bersatu. Yang mana membelah. Begitu dia ada sedikit persoalan, beda pendapat langsung bikin organisasi baru atau apa gitu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya kalau diperiksa diri masing-masing? Ya jangan-jangan juga virus ada pada diri masing-masing. Yang ada adalah bertengkar, ya, terus bubar kan begitu kan, bikin yang baru kan, itu tidak terkait. Saya selalu mengatakan begini, kenapa tidak ada hikmat kebijaksanaan? Ya, hikmat kebijaksanaan itu ada di mana itu rasa hikmat kebijaksanaan? Pancasila. Iya, Pancasila. Dan kita harus merujuk ke sana karena kita hukum, rule norm, ya, dalam norma yang paling tinggi. Jadi kita harus ngomong ya bahwa Pancasila karena itu kontrak sosial, jangan lihat
antara Pancasila yang kemudian ada jadi apa itu kontrak sosial. Kita sebagai bangsa itu kontraknya Pancasila. Ya, kalau Pancasila itu nggak ada, kita bubar. Nanti ada kerajaan Sinaga, ada kerajaan Simanjuntak, kalau Batak kan gitu, ada kerajaan macam-macam, ada Silvana itu di Sunda sana kan begitu. Ya ini kontrak sosial, dan di sana ditempatkan hukumnya itu adalah Bruno atau cita hukumnya Pancasila. Di situ ada namanya hikmat kebijaksanaan. Nah, kenapa nggak bunyi itu ke dalam diri masing-masing? Yang adalah benar. Emang siapa yang lebih jago? Saya lebih jago. Nah, ada yang bilang cincinnya gitu, karena di sana ada cincinnya dipakai juga cincinnya walaupun beda. Ini yang di sini batu akik, kalau di sana berlian lawannya ini sudah. Tapi bukan itu poinnya. Baik, saya kira itu saja. Saya nggak mau jawab satu persatu ya. Saya kira sudah secara tidak langsung, kecuali ada satu orang yang kira-kira belum menjawab pertanyaannya. Ya, jangan pertanyaan baru lagi. Nah, karena kita harus move go on gitu ya. Nanti kita bikin acara lagi kan gitu loh. Ya. Tapi ada nggak dari yang menanya tadi? Ada nggak yang kira-kira belum saya jawab pertanyaan dan penting? Kalau tidak penting ya, kalau saya jawab sendiri